Apakah pertemanan ini membuat hatimu tenang atau lelah? Assalamualaikum. Dalam perjalanan hidup, kita bertemu banyak orang. Tapi tidak semua yang dekat membuat kita damai. Hari ini, kita akan bicara tentang tanda-tanda pertemanan yang sehat menurut Islam dan psikologi. Karena hubungan yang baik bukan hanya tentang lama berteman, tapi tentang bagaimana hatimu terjaga di dekatnya. Kenapa pertemanan itu penting? Dalam Islam, seseorang berada dalam agama temannya. Dalam psikologi, teman mempengaruhi self-esteem, keputusan, dan arah hidup. Maka penting menilai bukan hanya seberapa lama berteman, tapi seberapa baik hubungan itu memelihara diri kita. Berikut adalah tanda-tanda hubungan pertemanan yang sehat dalam Islam dan psikologi. Tanda pertama adalah, kamu bisa jadi diri sendiri. Allah mencintai kejujuran, termasuk dalam persahabatan. Hubungan sehat tidak perlu berpura-pura agar diterima. Teman sejati menerima, bukan mengubahmu menjadi versi lain yang bukan kamu. Tanda kedua, saling mendoakan dan menguatkan. Pertemanan yang sehat tidak hanya hadir saat senang, tapi juga dalam doa saat kamu rapuh. Dukungan emosional adalah salah satu indikator pertemanan sehat. Tanda ketiga, tidak ada persaingan tersembunyi. Pertemanan yang sehat tidak iri saat kamu sukses, dan tidak senang saat kamu jatuh. Psikologi menyebut ini sebagai toxic competition, hubungan yang menyakitkan secara halus. Islam mengajarkan untuk saling menyayangi dan berlomba dalam kebaikan, bukan dalam pencapaian dunia. Tanda keempat, bisa menasihati tanpa menghakimi. Pertemanan yang sehat tidak diam saat kamu salah, tapi juga tidak menjatuhkan. Dalam Islam, menasihati adalah tanda cinta karena Allah. Dalam ilmu psikologi, komunikasi asertif dan penuh empati adalah dasar hubungan berkualitas. Tanda kelima, tidak melelahkan secara emosional. Pertemanan sehat membuat kamu merasa lega setelah berbicara, bukan makin cemas. Jika kamu selalu merasa harus menjaga hati, takut salah bicara, atau lelah setelah bertemu, mungkin itu bukan hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat memberi energi, bukan menyerapnya. Kapan harus menjauh? Saat teman membuatmu jauh dari Allah, atau terus meremehkan niat baikmu. Tidak salah menjaga jarak dari orang yang melelahkan hatimu, bahkan jika itu teman lama. Islam mengajarkan kita memilih sahabat yang membawa pada kebaikan. Pertemanan yang sehat itu menumbuhkan, bukan yang membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri setiap hari. Pertahankan teman yang mengingatkanmu pada kebaikan, dan jangan takut meninggalkan yang tidak. Berikut 5 tips menjaga pertemanan tetap sehat. 1. Jaga niat dan tujuan dalam berteman. Niatkan karena Allah, bukan karena popularitas, kenyamanan sesaat, atau kepentingan dunia. Ketika niat bersih, hubungan pun lebih ringan dan tahan ujian. 2. Komunikasikan dengan jujur, bukan pasif-agresif. Jika ada yang mengganjal, bicarakan dengan tenang. Jangan simpan dalam hati hingga jadi prasangka. Komunikasi yang jujur memperpanjang usia hubungan. 3. Jangan abaikan batasan. Tidak semua hal harus dibagikan. Hormati privasi satu sama lain, dan jangan memaksakan kehadiran. Kadang, jeda adalah bentuk sayang juga. 4. Tumbuh bersama, bukan melekat terus. Teman yang baik mendukung impianmu, bahkan jika jalur hidup kalian mulai berbeda. 5. Maafkan, tapi jangan toleransi toksik. Tidak semua teman harus sempurna. Maafkan kekeliruan kecil. Tapi jika terus menyakiti, manipulatif, atau menjatuhkan, boleh jaga jarak. Menjaga hati juga bentuk syukur atas nikmat diri. Teman sejati bukan yang paling sering hadir, tapi yang kehadirannya membuatmu lebih dekat dengan dirimu dan Tuhanmu. Pertemanan adalah salah satu anugerah Allah.
Tapi bahkan anugerah pun harus dijaga dengan bijak. Jangan pertahankan yang terus membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Pertahankan yang membuatmu lebih dekat pada Allah dan pada versi terbaik dirimu. Teman sejati bukan yang paling sering hadir, tapi yang kehadirannya membuatmu lebih damai, lebih tenang, dan lebih ingat Tuhan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya membantu kamu mengenali hubungan yang layak diperjuangkan. Jika kamu sedang menata ulang siapa yang layak disebut sahabat, semoga video ini menenangkan hatimu. Jika kamu suka konten reflektif seperti ini, jangan lupa like dan share ke sahabat lainnya. Dan jika kamu ingin terus bertumbuh bersama, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.